kalau ini kan fleksibel gitu ya. Biasanya kan kalau intonasi, redaksi kita kata-kata kan fleksibel, tergantung misalnya itu setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Jadi nggak harus itu kayak begitu, nggak gitu. Terserah lah enaknya kamu gimana gitu. Jadi ya Bunda cuma kasih contoh aja di satu, kalau Bunda mah memang seperti ini gitu kan. Siapa tadi dari kelasnya? Ayo, yang namanya siapa? Ini ceritanya pasien anak pertama memang sudah pernah kontak terus-terusan sama ini Bunda ya. Atau datang nggak apa-apa deh. Karena di sini kan harus disebutkan ini ya, jadi baru pertama sekali ini ya datangnya. Sama siapa yang ini? Jangan. Waalaikumsalam. Oh iya. Kenapa Bu? Permisi Bu. Cek pemeriksaan kehamilan. Oh cek kehamilan ya. Ibu sama ibu siapa? Ayo aku duduk dulu. Dulu pura-pura duduk ya. Sama silakan duduk dulu. Kalau misalnya di desa kan pasti ibu dengan ibu siapa, tapi kalau ibu kalau di sini kan selalu ibu satu. Perkenalkan ibu ya, saya Bu dengan bidan siapa gitu ya, gitu kan. Satu Bu, perkenalkan saya bidan sama bidan Siti ya Bu ya, yang akan membantu karena ibu tadi bilangnya mau santai. Karena ibu tadi bilang mau memeriksakan kehamilannya, jadi bau lagi tuh. Jangan suaranya kedengeran. Memeriksa mati ke baik. Saya cek ibu ya, mulai dari perut gitu ya, mulai dari atas kepala gitu ya sampai nanti ke bawah, nanti perutnya juga akan saya periksa, dan nanti ada bagian-bagian perutnya yang akan dibuka ya Bu ya, seperti itu. Mana Ibu kira-kira? Oh ya Bu ya. Oke, next. Namanya, nama dan identitas. Oke, itu sudah lah, taruhlah ya gitu ya. Oke. Memperhatikan tingkah, menjelaskan seluruh prosedur dan tadi sudah. Tadi ya sudah ya. Mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk klarifikasi sambil melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan. Ibu tadi saya namanya Ibu. Oh Ibu Suci ya. Usianya boleh kayak gitu ya. Ini kan klarifikasi ini. Klarifikasi tentang satu ini ya. Kalau mau memperhatikan tingkat dan tadi kan kita sudah ya, memperhatikan tingkat, menjelaskan seluruh prosedur sambil melakukan pemeriksaan. Nah ini tadi yang tadi kata Bunda, menjelaskan seluruh prosedur sambil melakukan pemeriksaan sama itu yang tadi ya. Jadi satu akan diperiksa untuk dari atas ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, boleh ya, seperti itu kata-katanya ya. Oke, selanjutnya sama dengan kakak-kakak kemarin ya. Lanjutkan. Terus menganjurkan ibu untuk buang air kecil. Ya, ibu mau tulis ya sekarang? Apa sudah tulis? Oh sudah, kalau sudah ya sebelumnya kita ini dulu ya Bu ya, ukur timbang badan nih, timbang badannya. Terus kan kalau misal posisinya ini, kalau kenyataannya satu di praktek ya, kan suka di pinggir sebelah situ. Jadi ingat saat mengukurnya harus coba nak, biar Bunda nanti kalian nggak salah ini, itu salah persepsi. Ini agak di sini, ini saya timbangan, kalian langsung ukurnya seperti ini. Ya ibunya harus benar-benar injak ini sebelum ini ya, sebelum nimbang ini benar-benar kakinya ke sana nah, kakinya Bu ke ini kan tempelkan ke dinding. Nah baru diukur. Jadi ibu geser sebelah sini, timbang berat badan. Nah seperti ini ya, kita baru lihat ya. Dari satu ibu tinggi badannya tadi 154 cm, berat badannya
ya Bu ya, misal ya seperti itu. Oke, lanjut terus. Ibu silakan Ibu untuk duduk. Duduk. Nah, sebentar ya, nggak apa-apa. Duduk. Ibu biasanya pakai apa kalau kerja? Tangan sebelah mana? Tangan kanan ya. Oke, kan tadi udah saya bilang ya Bu ya, mau akan diperiksa bagian-bagian tertentu. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan langkah lengan atas dulu ya Bu ya. Tadi lengan sebelah kanan ya yang kerjanya, jadi kita ngukurnya sebelah kiri ya. Ininya seperti ini, punten. Nah, jadi ini silakan langsung. Sebelumnya kita cuci tangan nggak sih? Ya sebelumnya udah cuci tangan ya, inget ya. Nah sebentar, Bunda mau skip dulu ya. Cuci tangannya inget, jadi yang kayak gini-gininya harus sudah dilepasin ya. Yang ini kalau pakai cincin jangan lepasin gitu kan, kalian nggak pakai cincin ya, jadi yang ini terutama harus dilepasin ya. Terus ininya harus digulung ya, gulung ya seperti itu. Kalau cuci tangannya udah pinter semua lah kali ya. Oke, jadi kita ngukur, cara ngukur lilanya seperti ini. Ukur yang dari sini sampai ke sini, kemudian kita ukur sampai sini ya, sampai sini. Kemudian kita lihat tengah-tengahnya di mana. Ini kurang lebih berapa nih misalnya? Oh 23 bagi 2 berapa? 12? Oke, 12 lebih lah ya. Jadi gini. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih ya 12 lah ya, kurang lebih ya. Nah, tinggal begini. Ini kan udah sobek kayak gini ya. Jadi kan harus dimasukin seperti ini. Baru kita ukur. Ini ada di mana? Kurang lebih ada di 22. Karena ini kan kecil ya. 22 ya, benar 22,5 lah ya. Berarti ingat kalau 22,5 artinya berarti kan kalau di ukuran nilainya ini kurang ya gitu ya. Jadi ini kan masih virgin gitu ya. Tapi kalau misalnya itu di ibu hamil ini udah masuk ke kek gitu ya, kekurangan energi protein kalorinya sebenarnya Bu ya. Silakan. Nah, selanjutnya ibunya suruh berbaring. Ini silakan saya bantu berbaring ya Bu ya. Pura-pura. Itu dulu berbaring. Ini karena mau periksa ini. Ikutan ini sebelah sini. Ini berbaring. Oh sebelum berbaring dianya duduk ya. Duduknya dibantu dulu ininya. Sebelum berbaring, Ibu bisa Ibu lepas BH-nya atau mau saya bantu? Oh bisa, oke sudah ceritanya udah dilepas ya. Kan tadi udah dibilangin kan sama kita mau ada bagian-bagian tertentu yang mau dibuka kan ya. Ayo Bu saya bantu ya Bu ya untuk berbaring pelan-pelan Ibu. Ya kan ceritanya kalau hamil kan susah ya. Sudah oke. Terus ibunya tadi sebelum tidur mau ditawarkan itu mau dibuka jilbab atau enggak, boleh ya gitu. Kalau enggak dibuka jilbab berarti ya jangan dipaksa ya gitu ya. Berarti kan kita nggak periksa ininya, berarti cukup nanya aja kan seperti itu. Jadi kita melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe dari sini sampai ke sini. Sebelumnya Bunda mau ini nih mau apa namanya tuh mau tahu apakah kalian pernah nggak pemeriksaan fisik secara head to toe? Di ini di apa pembelajaran apa? ADK. Belajar pernah. Kalau belajar berarti kan tahu gitu kalau kepala kita nilainya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Silakan perhatikan. Bunda akan apa namanya tuh satu-satu ya menjelaskannya. Jadi Ibu maaf Bu ya akan saya periksa dari atas rambut berhubung ini Ibu misalnya di kanan dari buka jilbab, saya akan tanya aja Bu ya. Ibu biasanya rambutnya rontok nggak? Tidak. Oh enggak. Biasa ini ya Bu ya suka dikeramas terus kan Bu. Iya berarti insya Allah kebersihannya bagus ya Bu ya. Nah kalau misalnya kita diperiksa, misalnya ininya dilepas, kita bisa tuh berarti kebersihan cukup, rambut tidak rontok, cukup seperti itu. Oke lanjut kita ke sini ke muka ya. Mukanya dilihat apakah udim atau tidak, ada plasma gravidarum apa enggak ya seperti itu. Kemudian kita lihat ke mata ya, kita ambil ini ya. Bu maaf Bu, kita periksanya bagian terjauh dulu dari kita, jadi sebelah kiri dulu sih pasien ya.
Maaf ya Bu ya, dilihat dulu mata, kedua mata simetris ya. Kemudian kita pertama lihat ininya, apa namanya tuh, ini dulu, apa namanya, sklera dulu, skleranya dua-duanya ya, ini skleranya tidak ikterik ya, artinya berarti tidak kuning ya, seperti itu. Oke, selanjutnya maaf Ibu, lihat ininya, ini konjungtivanya tidak pucat, ini juga sama tidak pucat ya Bu ya. Selanjutnya baru ke hidung. Bisa neng punten di ini, nah sebentar ya. Ini Amit hidungnya, Ibu punten ininya. Kita lihat aja ini ditutup aja seperti ini. Hidung simetris, kebersihan cukup, tidak ada. Bukan sklera, nah tidak ada. Sekler. Oke. Gigi dilihat. Ini nggak apa-apa kalau nggak mau ini. Boleh. Atau kalau misalnya kalau ibu aslinya kan YouTube kita suruh mangap kan, kita kebersihan cukup gitu ya. Boleh masih sampai kayak gini, tidak ada karies dentis gitu ya, misalnya tidak ada stomatitis gitu ya, seperti itu ya, tidak ada karies juga, tidak ada gigi yang berlubang. Selanjutnya misalnya langsung ke leher, baru kita simpan ini, baru kita lehernya. Dilihat punten ya Bu, apa Bu, ininya sedikit aja dibuka Bu ya. Nah, lihat apa yang dilihat di leher. Tidak terdapat pembengkakan pada pembuluh tiroid dan pembuluh limpa. Tiroid, ibunya suruh nelen dulu, ini dulu, ini. Tidak ada pembesaran tiroid, kelenjar tiroid, pembesaran, coba ibu nelen. Oke, tidak ada pembesaran kelenjar limpe. Selanjutnya adalah misalnya kalau ibunya mau dibuka payudaranya, kita buka. Kalau enggak berarti ya udah, berarti nggak apa-apa gitu. Ini anggap nggak apa-apa ya, pura-puranya ini dibuka gitu. Jadi dibuka, kita lihat payudara bentuknya gimana, simetris gitu ya. Nanti kita lihat, ibunya suruh Bu, nanti pas hitungan ketiga ibu diangkat ya Bu ya. Saya contohin dulu ya Bu ya, sebentar. 1, 2, 3, ibu angkat dua-duanya. Seperti itu ya, ulangi ya sama saya ya. 1, 2, 3, angkat Bu. Berarti tidak ada retraksi dari si payudara gitu ya. Oke Bu, diturunkan satu dulu, yang ini Bu, yang ini diangkat. Oke, kita periksa palpasi ya, palpasi benar ya, palpasi. Ini ada nggak sih ini? Nggak ada di situ ya. Nggak apa-apa ya, ini gini palpasi. Ada nggak pembesaran dari atau massa dari si payudara ibu. Kemudian kita lihat, sebelum dipalpasi kita lihat dulu apa namanya tuh, puting susunya berarti menonjol atau tidak dua-duanya. Misalnya puting susunya menonjol dua-duanya gitu, baru kita palpasi. Tidak ada benjolan, baru kita ini kan ada nggak kolostrumnya sudah keluar apa belum. Oke, turunkan ibu, satu lagi, sip. Ini baru kita palpasi juga. Tahan ini yang satu, ini ya nahannya, ini atau boleh. Yang ini tadi pakai lengan ini, yang ini palpasi, yang ini pakai ini boleh palpasi gitu ya. Nah, palpasi sama kita, baru kita iniin ya. Paham? Oke, selanjutnya kita lihat di perut. Berhubung ini perut, ini agak ke situ ini. Kalau tujuannya tadi kan sudah belajar ya, sudah tahu ya. Jadi ingat ya. Ini di perut kita lihat. Perutnya kita lihat secara inspeksi dulu. Adakah luka bekas operasi ya, operasi, kemudian tidak ada luka bekas operasi, ada linea nigra gitu ya, ada stria albicans ya, di sininya mungkin ada yang ini bercak-bercak kayak gitu ya, apa namanya tuh, stria albicans dan stria livid ya, ada ya. Kemudian tampak gerakan janin, kan biasanya kan bergerak-gerak janinnya gitu ya, baru kita melakukan palpasi level 1. Baru kita ini ya. Oh tadi tensi ya, kelupaan ya. Anggap aku udah tensinya nak ya. Nah, saking kena buru-buru Bunda, jadi agak-agak ini, nah kebanyakan pula ini. Kalau udah ditelepon suruh buru-buru, masya Allah, la ilaha illallah. Nah, jadi seperti ini kita kita kasih bedak dulu. Kalau nggak dikasih bedak, boleh kasih ditepuk-tepuk kayak gini aja. Jadi apa sih? Tangan kita disatuin biar anget gitu. Karena kan kasihan ibunya kan pasti takutnya dingin, terkejut gitu ya, seperti itu. Level 1 untuk menentukan tadi kata Bunda, tinggi fundus uteri dan Oke, sebelum ke perut ini, rasanya sebelum ke palpasi, apalagi masih di pemeriksaan fisik. Bentar ya, skip dulu sama Bunda ya. Pemeriksaan organ atau genitalia eksterna. Jadi tanya sama ibunya,
ibu tuh mau diperiksa secara langsung atau enggak sama saya. Misalnya nggak mau gitu ya, oh ya udah tuh mau ditanyain aja misalnya gitu. Ya udah, ibu biasanya suka keluar keputihan nggak bu? Ada sedikit. Terus ada nggak bu di ininya di vagina ibu misalnya tuh gitu, ada kayak di bibir vagina ibu kita ada yang kayak apa sih, kayak otot-ototnya tuh nonjol-nonjol kayak gitu? Nggak ada. Itu padahal kita mau bilang varises ya gitu, jadi bilangnya kayak gitu ke ibunya ya. Oh nggak ada ya bu ya, sudah. Kalau nggak ada berarti saya lanjut ke sini ya bu ya, lanjut ke sini dilihat ininya. Nah ini itu ekstremitas bawahnya misalnya kukunya tidak pucat gitu ya. Kemudian kita lihat di sininya, amit ya nak ya. Nah dilihat ininya ada udim apa enggak ya, ini ya ada udim apa enggak ya. Oke, kalau tidak udim cukup segini aja, gini. Bener nggak? Apa palpasi dulu? Ini dulu kan baru palpasi, ya kan? Selesaikan dulu kan pemeriksaan fisiknya. Jadi ini dulu kita terjauh dulu dilihat. Nih ada udim apa enggak? Cukup di sini ya, di bagian ini kan tulang kering. Ini tulang kering. Jadi gini, kayak gini di sini. Non. Abdomen dulu, palpasi dulu. Palpasi dulu. Oke, berarti ini belum. Sedih. Nah, oke, udah berarti ya, tunggu. Oke, selanjutnya ini ditekuk. Ibu tekuk ininya. Ditekuk dulu ini saya, tekuknya dua-duanya. Nah, ini kan kita nanti ke sini. Palpasi 1, 2, dan 3 ini dalam keadaan ditekuk. Tapi jangan terlalu nekuk banget ya. Nah, oke, tadi kata Bunda level 1 untuk menentukan tinggi pundus dan bagian apa yang teraba. Jadi tangan dua-duanya seperti ini. Ingat nih ya, seperti ini. Ini ya, jangan gini ya, gini. Jadi kita berada di sebelah kanan ibu. Sebentar ya bu, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi 1, level 1 ya bu ya. Menurut ibu seperti ini. Seperti ini terus. Harus dulu hafal dulu. Per 3 jarian udah diajarin belum? Misalnya tuh kalau umur 12 minggu berapa TFU-nya? Udah belum? Sudah kan? 16 minggu berapa gitu ya, hafal ya. Nah, oke, ini kan tinggi pundus uterinya sudah ketahuan nih. Jadi tangan kita di sini, ingat di level 1 itu ada secara leovol dan ada secara medley. Secara leovolnya itu selesaikan dulu. Berarti tinggi pundus uterinya kurang lebih, bukan kurang lebih ya, tinggi pundus uterinya ini kan prosesus pedus ini ya, PX ya. Jadi berarti tadi di sini kita gini, berarti 3 jari di bawah VE ya, prosesus kypheus ya. Nah kemudian kita raba, bagian apa yang terabanya ya, diraba kayak gini sama kita. Kalau belum teraba, kita raba lagi. Oh yang teraba bagiannya mungkin tidak keras, lunak gitu ya. Kita kalau mau meraba tuh gini, bedainnya gini. Ini kalau keras kan kepala kita. Nah kayak gini nih, raba aja kayak gini. Oh kalau ini kan lembut. Nah ya kayak gini agak melebar. Kalau ini kan liatinlah keras terus bulat gitu ya. Jadi pas diraba sama kita, berarti bagian di pundus itu teraba bokong. Baru kita jangan dilepas, baru ambil. Aduh teman, ambillah ini ya. Ini seperti ini. Boleh dari sini, dari apa namanya itu, pinggir atas simplisis, atau boleh dari yang sini kita tahu ya tadi. Satunya di dalam ya berarti. Bentar, anggap ini satunya di sebelah sini ya. Ini harusnya gini. Ini ingat ya. Ini yang satunya itu, yang satu yang besar-besar itu harus di sini. Harus di luar ya. Yang satu yang besar-besar ingat ya. Jadi ada tekniknya. Jadi kita simpan di sini. Ini yang satu yang besar-besar. Anggap seperti ini. Baru maaf ya Bu ya sebentar. Ini sampai ke sini. Pinggir atas simplisis ya. Pinggir atas simplisis. Ini ya. Sudah, baru kita balik set kayak gini. Misal ternyata 32 minggu, ternyata ukurannya 32 cm misalnya ya. Oke, kita simpen. Ini jangan dulu lepas. Tadi pada saat pemeriksaan fisik tadi nak udah buru-buru jadi blocking Bunda.
ini gunanya tadi pada saat pemeriksaan fisik itu ini adalah untuk membantu mengelap keringat si ibu pada saat melakukan pemeriksaan ini ya. Ngerti ya? Anak saya yang itu kan tanda-tanda vital udah biasa kan? Ya. Ya, jadi Bunda agak-agak blocking jadinya tuh. Udah karena buru-buru cepet. Nah. Oke, ini yang paling penting ya. Ini adalah Leopold kedua. Leopold kedua tadi kata Bunda untuk menentukan menentukan punggung dan bagian kecil janin. Jadi ini tangan satu menopang sebelahnya. Ini ya, ini selalu ya. Simpen. Yang satu melakukan pemeriksaan. Boleh dari sini, boleh dari atas. Dari sini boleh. Kita periksa. Bedakan sekarang kayak gini. Apa yang terabanya? Coba bedakan. Kalau punggung, berapa? Punggung masing-masing. Datar terus seperti papan. Tapi kalau misalnya tangan, coba bokong kan agak gitu ya, gitu maksudnya tuh. Kaki pun sama gitu. Jadi kita bedainnya seperti itu. Tangan satu menahan, tangan satu melakukan palpasi. Seperti ini. Ini ya. Kalau nggak ketemu, balik lagi. Oh, misalnya udah ketemu ya sudah. Mau yakin nih kita satu lagi. Maaf ya Bu, selalu bilang kayak gitu. Maaf ya Bu, sakit ya Bu kira-kira. Sakit nggak sayang? Ya. Nah, sudah ketemu ya, misalnya oke. Berarti punggungnya Bu ada di sebelah kiri Ibu, bagian kecilnya ada di sebelah kanan. Ingat ya, punggungnya ada di sebelah kiri. Sekarang Leopold 3. Level 3 untuk apa tadi? Untuk menentukan seberapa jauh kepala janin memasuki pintu apa? AP. Ya, apakah bagian terbawah sudah masuk pintu atas tanggul atau belum? Jadi tetap ini masih seperti ini. Tangan satunya dipundus, tahan. Tangan satunya lagi ada di sini, ya. Raba. Nih ya, diraba dulu. Diraba, benar-benar. Ingat kata Bunda. Kepala seperti apa? Keras bulat melenting. Ya. Jadi kita praktekkan ke sini. Kita raba. Oh, gitu. Tahan yang ini. Udah teraba. Oh, berarti sudah teraba. Sama kita tinggal di tangan satunya seperti ini. Nih. Digoyangkan sama kita. Nah, ya, berarti sudah kalau masih goyang berarti belum masuk PAP, belum masuk pintu atas panggul. Ya, bisa digoyangkan. Kalau sudah tidak bisa digoyangkan sudah masuk pintu atas panggul, ya. Jadi kalau ini kan sekali aja sakit nggak Bu, tetap kayak gitu ya. Maaf Bu, sakit nggak Bu? Nggak ya. Jadi Bu bagian terbang ini kan muter-muter ini, memang ini khusus untuk ini nah untuk khusus memang untuk palpasi ya. Jadi bagian terbawahnya Ibu kepala ya Bu ya. Kepalanya belum masuk pintu atas panggul. Sekarang Leopold keempat. Leopold keempat itu adalah untuk menentukan seberapa jauh kepala janin bahwa sudah masuk PAP ya. Ini kan anak pertama, tadi belum masuk pintu atas panggul. Nggak apa-apa kita lakukan sebenarnya, tidak boleh, tidak usah gitu. Bukan tidak boleh, tidak usah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, berhubung ini kan kita mau praktik ujian belajar. Jadi ibunya diluruskan kakinya Bu ya, punten. Oke, sudah diluruskan. Kita langsung pisah posisi. Kalau tadi kan seperti ini terus kan, sekarang ke sini. Jadi dari sini tangannya seperti ini. Sakit nggak Bu? Enggak ya, maaf ya Bu ya, sebentar. Nih, tadi kan kata Bunda tadi bilangnya belum masuk PAP kan? Nih, kalau belum masuk PAP berarti tangan kita seperti ini, ketemu ya. Ketemu ini artinya adalah konvergen. Kalau misalnya tuh sudah masuk PAP, dia akan seperti ini, divergen. Jadi kata kuncinya, nya kalau belum masuk pintu atas panggul berarti konvergen sama dengan keluar. Kalau sudah masuk pintu atas panggul, divergen sama dengan in. Masuk kan kalau in? Gitu ya, paham ya? Jadi kalau misalnya tuh kedua tangan ini ketemu seperti ini, itu adalah masih apa namanya tuh konvergen seperti ini. Tapi kalau kayak gini, itu divergen. Paham ya? Oke. Sudah selesai, baru kita melakukan pemeriksaan detak janin detak jantung janin. Tadi berhubung tadi ada di sebelah mana? Kiri ya. Di sebelah kiri berarti kita siapkan kan. Ini ingat jangan lupa pinjam pura-pura susah Bunda. Pinjam ini lah. Pinjam tangan. Yang udah dibuka. Jadi ingat ini kan ini harus dilepas ya. Jadi gini. Nih ya.
puntu maksimumnya ada di mana? Ingat, puntu maksimum itu kalau letaknya kepala berarti otomatis kepalanya kan ada di bawah tadi. Otomatis berarti puntu maksimumnya 3 jari di bawah pusat. Tapi kalau letaknya sungsang, kepalanya ada di atas, bokongnya di bawah, selalu pasti ada di atas dengan detak jantungnya gitu ya. Nah, sekarang ini kita ukur dulu karena tadi kan ada kepala di bawah ya. Jadi seperti ini di sini. Seperti ini 3 jari ya, kurang lebih berarti di sini kita taruh di sini. Kitanya menghadap kemana nih? Boleh menghadap ke ibu, tapi kalau bunda lebih enaknya menghadap ke sini karena kalau nggak mungkin kan saling kelihatan. Jadi seperti ini kalau bunda nih ya. Pertama inikan dulu, tempatkan dulu ininya monoskop ya. Ini monoskop ya nak ya. Baru seperti ini. Lengan ibunya kan sini sebelah sini kan ada. Nah jadi kita pegang lengan ibu yang ini boleh di sini dulu seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Tempatkan benar-benar yang ininya sampai di telinga kita yang ini ya. Jadi sekarang nanti silakan kalian cek di YouTube boleh ya bagaimana membedakan denyut jantung janin atau detak jantung janin dan bising usus. Kalau detak jantung janin itu suaranya biasa seperti tapal kuda, jadi tek 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 tek. Tapi kalau bising usus itu ya, berdesis kayak gitu ya. Jadi silakan pinter-pinter melatih ini ya gitu. Jadi simpan di satu sebelah sini tadi sudah tiga jari di bawah pusat, puntu maksimumnya seperti ini. Kita lakukan BJJ. Ini satu udah pas gitu ya. Ini diraba dulu sama ini kan bisa dibedakan dengan nadi. Kalau sudah pas kita baru begitu. Maaf ya Bu. Sakit nggak Bu? Enggak ya. Sebentar ya Bu ya. Saya ini dulu periksa dulu. Baru seperti ini. Boleh ini sambil dipegang seperti ini. Ininya sambil megang tangan ibu ya. Ini kan karena susah karena ini kan pakai manukin gitu. Tapi kalau sebetulnya yang dengan ibu hamil enak gitu ya. Lebih gimana sih, fleksibel, lebih enak gitu ya seperti itu. Nah, oke, ini detak janin ya, jantung janin ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, apa lagi gitu? Ini genitalia. Genitalia dulu ya. Genitalia ya. Tadi Bunda sudah bilang ya. Jadi genitalia eksternal itu di luar ya. Jadi kita nggak ke internal, nggak cuma di luar. Jadi makanya kalau ibu saya kan udah selesai nih tadi melakukan pemeriksaan palpasi, memeriksa perut ibu. Sekarang tinggal turun ke bawah Bu di alat kemaluan ibu. Ibu mau nggak diperiksa secara langsung atau lewat pertanyaan Bu? Oke, tadi kata Bunda ya, betul ibu sering putihan? Sering. Keputihannya warnanya gimana? Putih seperti susu? Oh berarti itu masih normal ya Bu ya, nggak gatal kan? Ya, oke. Kalau di bibir-bibir vagina ibu suka ada urat-urat kayak gitu nggak Bu? Oh nggak ada ya, berarti normal ya, nggak ada varises vagina ya Bu ya. Oke, punten ya Bu ya, kita kesini lagi Bu. Nah lihat ke sini ya, di sini lihat ekstremitas bagian bawahnya, itu dulu atas dulu di sini lihat ya. Kukunya gimana Bu? Lihat ininya bagus ya Bu ya, kukunya lihat juga, kukunya juga bagus, tidak pucat ya Bu ya. Nah, kalau kukunya misalnya tuh kuku ibu hamilnya misalnya panjang-panjang, nanti kita kan itu jadi bahan catatan sama kita gitu ya. Nah, di sini juga misalnya seperti apa, kalau pucat juga bahan catatan kita untuk melakukan asuhan kepada ibu tersebut gitu ya. Sama misalnya di kondisi kita juga kalau pucat sama menjadi catatan kita untuk di asuhan. Sama juga misalnya di payudara misalnya tuh gitu. Kalau putingnya misalnya tuh tidak menonjol, asuhan kita juga menjadi catatan kita untuk melakukan asuhan selanjutnya gitu ya. Jadi semuanya tuh ada semua manfaatnya, saling sambung menyambung gitu ya. Paham ya? Nah, ini ternyata tidak pucat, kemudian kita lihat ininya ternyata tidak udim ya, tidak udim juga. Oke, sudah selesai Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut ke apa ini? Nah, ayo Bu, sebentar Bu, ibunya berbalik dulu ke sana. Saya betulin ini dulu, betulin lagi dibantu ininya ya. Seret, sudah. Atau enggak seperti ini boleh, mau seperti ini. Bu, saya bantu ya Bu ya. Yuk, ininya bantu sama saya. Silakan ininya ke sebelah sini. Ke sini, ininya. Di sini sebentar. Nah, sebentar saya bantu ya langsung sebelum satu ini dibantu. Dan dipasang lagi BH-nya. Ibu bisa agak ke sini sedikit Bu. Lagi Bu. Sini lagi Bu, maju lagi. Nah, oke. Bu, sekarang kan akan saya periksa ininya Bu ya, refleksnya ya. Refleksnya ibu ini bisa ada apa enggak gitu kan. Kalau nggak ada takutnya ibu kekurangan ini
umum ya Bu ya. Jadi saya akan lakukan pemeriksaan. Ini jangan pegang Bu ya sayang. Jangan terlalu ke sini Bu, nanti susah ini. Ini ke sana ya. Ini lemas-lemas ya Bu ya. Coba nanti saya indikan ya Bu ya. Ibunya jangan nunduk. Oke, santai ya Bu ya. Sebentar. Oke. Pulang kering. Kita pegang resep patelanya ya. Boleh pakai yang ini ya. Ini ya. Jadi pelan-pelan jangan lihat. Begini dulu, kita jangan jongkok ya. Tetap berada di sebelah kanan ya. Jadi yang kita lakukan yang terjauh dulu. Ini dulu, kita raba. Bismillah. Ibu sebentar. Kalau kurang puas nggak apa-apa. Ibu lihat ke sebelah sana. Lurus ya Bu ya. Stop Bu. Stop. Oke. Bismillah. Nah, stop. Nah ya. Oke, satu lagi ya. Tadi sebelumnya memang kita lemesin dulu, dilemesin biar nggak terlalu tegang ke sini, dilemesin gini. Ibu stop. Lihat ke sana ya Bu ya. Stop Bu, jangan ini. Nah, kan ada kan? Sekali lagi coba. Jangan di ini nah ya. Bismillah. Ya, ada berarti positif ya. Jadi ininya di sini nak ya. Nih. Nih, yang ini ya. Di antara ya. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya, ini bengkok tadi kan gunanya kalau 31 menit, Jo. Oke. Punten ya, agak buru-buru banget. Sudah selesai. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan panggul luar ya Bu ya, karena ini kan anak pertama ya Bu ya. Jadi saya harus Pak, nggak apa-apa ya Pak ya, dilakukan pemeriksaan ya Pak ya. Karena ini anak pertama Pak, gitu ya. Jadi kan nggak tahu kalau udah anak lebih dari 2 kan tahu bahwa ibunya sudah pernah melakukan pemeriksaan kelahirannya secara normal gitu ya. Jadi akan saya periksa panggulnya ya Pak ya. Nggak apa ya Pak ya, Ibu nggak apa-apa? Ya oke, ya sebelah sedikit dulu. Oke, kita pegang dulu. Yang pertama adalah pemeriksaan panggul luar itu panggul apa namanya distansia spinarum. Nah, distansia spinarum itu kita mengukurnya. Silakan nanti pegang masing-masing. Nih, distansia spinarum itu masing-masing. Oh ini nah, yang pinggir nih, turun pinggir. Nah, ini baru distansia. Ini nah saya. Yang depan. Ada yang nonjol depan? Oke. Nah, kalau susah, ibunya minta tolong, ibu bisa minta tolong angkat sedikit bajunya ya Bu ya. Oke. Saya akan melakukan pemeriksaan distansia spinarum. Jadi diukurnya Bu dari spina iliaca ini sinistra superior spina iliaca superior maksudnya tuh atas, kiri dan kanan, sinistra dan dextra ya. Ini kan kiri kanan ya. Boleh mau kanan kiri boleh ya, terserah ya. Jadi ini cara ngitungnya. Aduh, kenapa ini keset? Ya Allah. Bismillah. Bismillah ya. Nih, jadi gini, ini keset ini. Aduh, keset ini. Bentar ya. Sebentar ya. Ini kalau nggak keset langsung ini nggak bisa. Aduh, loh. Oh pelan-pelan berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Bu. Aduh, maaf Bu, sebentar Bu ya. Ini biasanya nggak kayak gini, langsung diginiin gini. Nah ini kok ini pura-pura ya, sudah ya. Oke, ini. Nanti kalau bisa jangan yang keset-keset kayak gini ya, susah ya. Cek lagi ya nanti ya. Ini seperti ini ya. Ini distansia spinarum. Tadi normalnya 23 sampai 26. Kita lihat berapa nih. Nah, coba lihat nih. Berapa tuh? 23 ya. Nah, normal ya. Nah, jangan dilepas. Kita masuk lagi ke sini lagi, ke atas lagi. Nah, ini tristarum. Langsung. Bentar ya. Memang agak-agak ini nah. Tapi kalau misalnya dengan ibu hamil tidak masalah ini nih ya, baby spinarum. Nah, ini tristarum. Langsung kita gini. Nah ya, ini lagi naik lagi ya. Berapa kira-kira Mas? Berapa itu? 28. Mas sampai 29 tadi normalnya ya? Iya benar. Oke sudah. 29 ya. Sudah ya seperti ini ya. Seperti ini ya sayang ya. Oke kemudian kita buduluk ya. Jadi dari pinggir atas simfisis sini pindah kitanya. Pinggir atas simfisis ini kan ibu pindah ya. Ini ya.
Tidak kan nggak kepegang lah ya ininya. Ini pinggir atas sini kan, ini dari sini sampai ke lumbal ke 5. Mana nih lumbal ke 5? Misalnya di sini. Ini di sini. Sorry. Kami tuh. Nah, sorry. Nah sini nah. Berapa tadi 18 sampai 20 kan? Iya. Ini berapa inci? 18 ya. Jadi ibu ukurannya normal ya. Sebentar ibu. Siap hamil tunggu ya bu ya. Jadi sekarang ibu tinggal diukur lingkar panggulnya. Nah kita dari pinggir atas simpisis dulu ya bu ya. Tunggu sebentar. Ini pusing nggak? Nah, jadi selalu kita tuh harus kayak begitu nanya ya. Walaupun nanti tuh pantem misalnya gitu ya, harus pusing nggak? Gitu terus gimana gitu. Nah bu lihat ya sebentar. Dari pinggir atas simpisis ya. Ininya digini dulu nah. Pinggir atas simpisis ke distansia spinarum, kemudian ke kristarum, kemudian ke bedolok ke sini. Nah, ke sini ya, ke tengah sini. Ke sini ya nak ya. Baru kemudian ini biarlah enggak apa-apa ini. Ini lagi ke sini lagi ke kristarum ya. Ke inilah ke kristarum, ke spinarum ke sini. Terus kembali lagi sampai ke pinggir atas simpisis. Baru kita lihat ya. Nah, berapa nih? 80. Soalnya normalnya 80 sampai 90. Jadi normal semuanya. Selesai ibu, alhamdulillah. Silakan ibu duduk dulu ya. Kita cuci tangan, kita itu kan skip itu ya pemeriksaan habis itu kan sama ibu Jamila sudah ya. Harus hafalin ya. Sudah, tadi cuci tangan. Terus yang tadi ya, yang tadi kita sudah bilangin ya, tentang apa? PP, A ya, sama apa lagi? Ini dulu. Tadi kan sudah disebut sama Bunda ya. Tapi tak rasanya yang tadi yang ini, nah kan sudah Bunda jelasin semuanya ya. Kira-kira, nah dari poin 30, dari poin 40 sampai dengan terakhir ada yang mau diskusikan? Saya juga ya. Benar nggak? Ayo sok, tanya. Ayo, ada yang mau diskusikan? Jelas? Jelas? Oke, kalau jelas. Sudah tanya?